Bahasan kali ini adalah tentang pola bilangan. Pada saat kita belajar tentang pola bilangan ini, sebenarnya nggak bisa dilepaskan daripada materi yang sebelumnya yang sudah dipelajari. Jadi pada saat kita ngelihat satu pola, ya berarti ada banyak sekali kemungkinan. Kayak seperti contoh 4 buah ini. Pada saat kita ngelihat pola yang pertama, maka kita bisa ngelihat ini adalah satu pola daripada bilangan kuadrat, atau mungkin kita bisa namakan dia sebagai pola persegi. 1, 4, 9, dan 16 itu sebenarnya dibikin dari pola seperti ini. Ini adalah namanya pola daripada persegi. 9 itu kita berasal dari titik-titik yang dia itu 3 horizontal dan 3 vertikal seperti ini. Ini 1, ini 4, ini 9, dan seterusnya. Pada saat kita berusaha untuk mengenali pola, berarti kita harus membuka daripada semua kemungkinan, nggak cuma satu kemungkinannya. Jadi ini adalah dasar daripada orang-orang yang belajar tentang sandi sebenarnya. Untuk yang nomor 2, kalau misalkan kita lihat pola, ini berarti ditambah dengan 3, ini juga ditambah dengan 3, ini ditambah sama 3. Nah ini lebih kita kenal sebagai namanya adalah barisan aritmetika. Saya singkat ya, BA itu adalah barisan aritmetika. Nah, apa yang dimaksud dengan deret? Deret itu adalah kalau misalkan dia ditulis dalam bentuk penjumlahan. Jadi 7 tambah 10 tambah 13 ditambah sama 16 dan seterusnya. Ini adalah namanya itu deret aritmetika. Jadi kalau barisan itu ditulis dalam bentuk sama dengan koma seperti ini. Sementara kalau dia deret ditulis dalam bentuk penjumlahan. Berarti ini namanya adalah barisan. Tinggal tergantung barisannya barisan apa. Kalau kita punya seperti ini dan kalau kita diminta untuk menebak, berarti di sini harusnya kita lihat dulu kemungkinan dia untuk ditambah dulu sebelum dia itu kita lihat kemungkinan untuk dikali atau dibagi. Dari sini ke sini ditambah 4, ini ditambah 6, ini ditambah 8. Jadi mungkin kita bisa bilang bahwa ini ditambah 10, ditambah 12 dan seterusnya. Nah, ini bukan termasuk daripada barisan aritmetika. Tapi ya termasuk barisan aritmetika, cuma dia bukan yang tingkat 1 karena barisan aritmetika ada tingkat 1 maupun tingkat 2 dan seterusnya. Kalau kita mau tulisin 2, 6, 12 dan seterusnya, ini ditambah dengan 4, ini ditambah dengan 6, ini ditambah dengan 8, ini ditambah dengan 2, nah ini ditambah dengan 2. Nah, dia mencapai penjumlahan yang sama pada saat di level tingkat 2-nya. Ini adalah tingkat 1-nya, yang ini adalah tingkat 2-nya. Jadi dikatakan bahwa ini adalah barisan aritmetika tingkat 2 karena dia mempunyai kesamaan penjumlahan pada saat di level keduanya. Untuk pola yang keempat, kalau kita lihat, ini kalau ditambah 3, ini nggak cocok. Ini ditambah 6, ini ditambah 12. Jadi mungkin lebih cocok kalau dia dikali 2. Ini kali 2, ini kali 2. Dan ini dinamakan sebagai barisan geometri. Kalau kita tulisin dia dalam bentuk penjumlahan seperti ini, nah ini namanya adalah deret geometri. Nah, di topik bahasan yang kali ini, saya akan pisahkan antara barisan aritmetika dan barisan geometri. Karena harus masing-masing agar supaya cukup jelas untuk penjelasan dari masing-masing deret. Dan kalau misalkan kita bagi pola bilangan itu, sebenarnya barisan aritmetika dan barisan geometri itu hanya sebagian daripada pola bilangan. Jadi yang kita pelajari sekarang adalah barisan dan deret aritmetika, di mana barisan dan deret aritmetika cirinya adalah mempunyai beda yang tetap, apakah dia itu di level pertama atau di level kedua. Sedangkan untuk barisan geometri cirinya adalah dia mempunyai rasio yang tetap. Rasio itu perbandingan. Nah, barisan dan deret yang lain itu nggak dipelajari di topik bahasan kali ini. Video yang kali ini itu saya khususkan untuk membahas tentang hanya barisan aritmetika tingkat 1 maupun tingkat berapapun itu. Jadi dia cirinya adalah mempunyai beda yang tetap. Kita lihat perumusan-perumusannya. U1 itu adalah suku yang pertama, U2 itu adalah suku yang kedua. Kadang-kadang ada beberapa guru yang dia nulisnya dalam bentuk bahasa Inggris. U1 dituliskan dia sebagai T1, maksudnya term yang pertama, ini term yang kedua dan seterusnya. Tapi itu sebenarnya sama aja. Ini term keempat, term kelima dan seterusnya sampai term yang terakhir. Dimana kalau misalkan kita mau mencari suku yang ke N atau suku yang terakhir yang kita mau, kita punya satu rumus, yaitu adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali B. A itu adalah suku pertama, B itu adalah bedanya. Sehingga kalau misalkan kita punya barisan yang seperti ini adalah barisan aritmetika. Suku pertamanya adalah 3, bedanya adalah ini 4.
beda, itu bisa positif bisa negatif ya. Jadi tinggal tergantung daripada barisannya. Yang dimaksud dengan SN itu adalah jumlah sampai suku ke N. Jadi kalau misalkan kita mau menuliskan untuk barisan ini, kita mau menuliskan S4, itu berarti artinya adalah suku pertama ditambah dengan suku kedua, ditambah dengan suku ketiga, ditambah dengan suku keempat. Itu S4. Jadi kita bisa melihat hubungan antara UN dan SN. Kalau misalnya saya mau mencari suku keempat, dari sini sampai ke sini itu adalah S5, karena dia jumlah sampai suku kelima. Kalau kita urutin dari sini sampai ke sini, itu adalah S4. Jadi kalau kita mau mendapatkan S5, U5, kita bisa cari dari S5 dikurangi sama S4. Jadi muncul rumus ini. UN sama dengan SN dikurangi SN-1. Jadi ini satu kesatuan. Tapi kalau misalkan kita mau mencari langsung pun, kita juga bisa menggunakan rumus ini. UN sama dengan N/2A plus UN. Nah ini sebenarnya kita bisa ganti. Kalau UN-nya ini kita ganti, saya ekspansi dulu ya. SN sama dengan N/2A ditambah sama UN, dan UN-nya itu saya ganti dengan yang ini. Maka kita bisa ganti N/2A ditambah UN-nya diganti A plus N-1 kali B. Maka kalau misalkan kita jumlahkan, kita bisa mendapatkan rumus yang ini. 2A ditambah N-1 kali B. Jadi sebenarnya ngafalinya satu aja ya. Kalau kita mau mencari suku tengah, maka caranya adalah tinggal yang pertama ditambah sama yang terakhir dibagi 2. Itu gampang sekali. Jadi di sini kalau misalkan kita mau menuliskan suku keempat, itu nilainya adalah 15. Kalau kita mau mencari S4, itu berarti maksudnya 3 ditambah 7 ditambah sama 11 ditambah sama 15. Itu pengertian daripada U4 dan S4. U4 itu adalah sukunya aja. S4 itu jumlah sampai suku keempat. Sedangkan yang 15 ini kita bisa tuliskan dia sebagai urutan yang keempat. Ini urutan yang pertama, N sama dengan 1. Ini urutan yang kedua, N sama dengan 2. Ini urutan yang ketiga, N sama dengan 3. Ini urutan yang keempat, N sama dengan 4. Ini urutan yang kelima, N sama dengan 5. Dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat. Diketahui suatu deret aritmetika dengan suku pertama 3. Kita bisa menuliskan A sama dengan 3. Nilai daripada suku ke N sama dengan 87. Jumlah suku ke-6 dan suku ke-7. Jadi kita bisa tuliskan U6 dan U7 nilainya adalah 39. Nah tadi kan kita bisa lihat UN itu adalah A ditambah sama N-1 kali B. Jadi kalau misalkan kita mau bikin pola, saya mau tuliskan U1, berarti N-nya tinggal diganti 1 ya. A ditambah sama 1 min 1 kali B, maka kita mendapatkan U1 itu sama dengan A. Kalau kita mau ganti U2, N-nya diganti 2, berarti kita mendapatkan A tambah B. Coba kita terusin ya. Suku ketiga berarti adalah 3 dikurangi 1 kali B, berarti adalah A ditambah dengan 2B. Suku keempat, ada pola kan ya? 4 dikurangi 1 kali B berarti adalah A ditambah sama 3B dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita mau nyusun pola untuk suku ke-10 berarti mungkin sudah bisa menebak sendiri ya. Atau mungkin kita mau bikin suku ke-100 berarti adalah A ditambah sama 99B. Gampang. Nah sekarang kalau kita mau menuliskan suku ke-6 berarti kita bisa menuliskan A ditambah sama 5B. Suku ke-7 adalah A ditambah sama 6B sama dengan 39, ditambah A-nya dijadiin 1, B-nya juga dijadiin 1. Nah karena kita sudah tahu bahwa nilai A sama dengan 3, kita bisa ganti di sini nilainya adalah 3 ditambah sama 11B sama dengan 39. Nah tinggal dihitung B-nya berapa. 39 dikurangi 6 nilainya adalah 33, berarti kita bisa mendapatkan B-nya sama dengan 3. Karena kita diminta untuk mencari jumlah sampai suku ke N, kita bisa menggunakan SN sama dengan N/2A ditambah sama UN. Kenapa kita menggunakan ini? Karena kita sudah tahu UN-nya itu berapa. A-nya adalah 3, UN-nya adalah 87. Masalahnya adalah kita nggak tahu N-nya itu berapa. Jadi kita harus nyari N-nya berapa. Ditulis A ditambah sama N-1 kali beda. A-nya kita tahu 3, N-1 N kita nggak tahu. Ini adalah B-nya adalah 3 juga. Nilainya 87. 3-nya ini dipindah ke sebelah kanan dulu. Berarti kita bisa tulis. Oke, terus kemudian kita tinggal hitung. N-nya adalah 29. Jadi kita bisa tuliskan di sini 29/2. Berarti adalah 29/2 dikali sama 90. Jadi kita bisa coret ini dan ini. Nilainya adalah 29 dikali dengan 45.
yaitu adalah 1305. Nah, ini udah menjawab pertanyaannya SN. Coba kita lihat contoh yang lain. Dari suatu deret aritmetika, jumlah sampai suku keempat adalah 17. Jadi kita bisa tuliskan S4 itu adalah 17. Kita tinggal ganti karena dia nggak ngasih tahu suku ke N-nya. Berarti sebaiknya kita menggunakan yang ini, N-1 kali B, diganti angka dulu. 17 sama dengan 4 per 2. 2 kali A, A-nya kita nggak tahu, N-nya kita tahu, berarti di sini nilainya adalah 3B. Disederhanain, berarti di sini 4 bagi 2 adalah 2. Terus kemudian kita mempunyai persamaan seperti ini. Saya nggak bagi 2 gara-gara nilainya dia itu 17 nggak bisa dibagi 2. Itu persamaan pertama. Sedangkan jumlah sampai suku ke-8 adalah 58. Berarti kita bisa tuliskan S8 itu sama dengan 58 dengan cara yang sama. Berarti kita bisa menggunakan N per 2. 2A ditambah sama N-1 kali B sama dengan 58. Ini nilainya adalah 58. Saya sederhanain dengan cara dibagi 2. Ini adalah 29. Berarti 4A ditambah sama 14B sama dengan 29. Ini persamaan kedua. Tujuannya mau nyari tahu suku ke-25, jadi kita eliminasi dulu untuk persamaan 1 dan 2. Karena di sini itu 4A-nya sudah sama, kita tinggal eliminasi daripada A-nya. 4A ditambah 6B sama dengan 17. 4A ditambah dengan 14B sama dengan 29 dikurangi. Jadi kita bisa mendapatkan B-nya. Jadi dari sini kita bisa ketemu B-nya. B-nya adalah 3 per 2. Setelah B-nya ketemu, kita tinggal cari tahu A-nya. 4A ditambah sama 6B sama dengan 17. 4A ditambah sama 6 dikali 3 per 2 sama dengan 17. Ini bisa kita coret. 4A ditambah sama 9 sama dengan 17. Berarti ini 17 dikurangi 9. 4A sama dengan 8. Nah, kita bisa ketemu A-nya sama dengan 2. Kemudian kita tinggal mencari suku ke-25. Yaitu adalah A ditambah sama 24B. A-nya kita tahu 2. 24 dikali B-nya 3 per 2. Ini tinggal disederhanain. Berarti adalah 2 ditambah sama 36. Berarti hasilnya adalah 38. Kemudian ke contoh berikutnya. Kalau kita mau menghitung jumlah semua bilangan bulat antara 300 sampai dengan 700 yang habis dibagi 4. Mungkin akan lebih mudah kalau misalkan kita menuliskan barisannya terlebih dahulu. Cari bilangan yang antara 300 sampai 700, jadi pasti lebih besar dari 300 yang dia itu habis dibagi 4. 300 sendiri kan habis dibagi 4. Jadi kalau misalkan kita tuliskan, sebenarnya kita mau mencari 304 kalau ditambah dengan 308 ditambah dengan 312 dan seterusnya sampai yang paling mendekati 700. Berapa yang paling mendekati 700? 600 masih habis dibagi 4, berarti paling mendekati habis dibagi 4 adalah 690. Jadi ngitungnya pelan-pelan ya, mau mendekati 700, ini kan 600 kan habis dibagi, berarti kan sisanya masih 100 atau terserah lah. Pokoknya dia nggak boleh melebihi 700 atau pas 700. Yang paling dekat adalah 696. Nah, sekarang kalau kita mau nyari tahu jumlah daripada ini semua, maka yang diminta adalah kita mau mencari SN. Untuk mencari jumlah semua bilangan bulat ini, berarti kita harus mencari SN-nya, karena kita mau mencari jumlah seluruhnya dari 304 sampai 696. Jadi SN sama dengan N per 2. A ditambah sama UN. Kenapa kita pakai yang ini? Karena lebih gampang, karena kita sudah tahu suku pertamanya berapa dan suku terakhirnya berapa. Nah, sedangkan kita harus nyari tahu N-nya. Jadi pada saat yang pertama ini N sama dengan 1, kemudian 308 ini N sama dengan 2 dan seterusnya. Jadi kita tinggal menuliskan UN sama dengan A ditambah dengan N-1 kali beda. UN-nya adalah 696, A-nya 304 ditambah sama N-1 kali beda, bedanya adalah 4. Jadi selisih antara 304 ke 308 ini. 304 ditambah sama 4N dikurangi sama 4, sehingga yang di sebelah kanan itu nilainya adalah 300 ditambah sama 4N sama dengan 696. 300-nya tinggal dipindah ke sebelah kiri, berarti kita bisa mendapatkan 396 sama dengan 4N. Kita bisa mencarinya dengan cara 396 dibagi dengan 4, yaitu adalah 99.
Kemudian 99 kita tinggal masukkan ke sini. Ini 99 per 2. Hasilnya adalah 49.500. Kemudian kita ke contoh berikutnya. Tentang barisan aritmetika ini agak lebih susah. Kita mau mencari jumlah semua bilangan bulat antara 1000 sampai dengan 1500 yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 3. Saya bikin halaman yang baru agar supaya ada tempat untuk nyoret-nyoret. Kalau kita mau membayangkan ini lebih baik kita ambil angka yang kecil ya. Misalnya saya gunakan dari angka 1 sampai dengan 100 lah. Jadi maksudnya agar supaya ada gambaran. Kalau kita mau nyari ini harus cari tahu dulu yang habis dibagi 4. Jadi cari yang habis dibagi 4 berarti maksudnya 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Saya agak tuliskan lebih banyak agar supaya ada gambarannya. 28, 32, 36, 40 dan seterusnya sampai yang paling mendekati 100 adalah 96. Jadi sebelumnya saya tulis 92 dulu, terus kemudian baru 96. Nah sekarang kalau misalkan kita mau mencari yang tidak habis dibagi 3, berarti artinya harusnya 12 ini nggak ikut. Terus kemudian 24 ini nggak ikut. Terus kemudian 36 ini nggak ikut. Jadi kalau misalkan barisannya itu katakanlah tertinggal 4, 8, terus kemudian 16, terus kemudian 20, kemudian adalah 28, pertanyaannya adalah apakah kita bisa menggunakan barisan atau deret aritmetika? Jawabannya adalah nggak bisa. Kenapa begitu? Karena dari sini ke sini itu bedanya adalah 4. Sementara dari sini ke sini bedanya adalah 8. Ini bedanya 4 lagi. Ini bedanya adalah 8 lagi. Jadi kita nggak bisa mengerjakan itu. Jadi sebaiknya karena yang dihilangkan itu adalah angka yang 12, 24 dan seterusnya. Itu berarti ada hubungan antara 4 dan 3. Jadi sebenarnya itu adalah kelipatan persekutuan terkecil daripada 4 dan 3. Yaitu adalah 12. Jadi di sini yang atas kita hitung dulu SN-nya itu berapa. Katakanlah itu adalah SN yang pertama karena kita mau nyari tahu jumlahnya kan. Nah kemudian kita hilangkan dengan cara menuliskan ini. Sampai kelipatan 12 yang paling mendekati 100. Berapa ya? Kelipatan 12, katakanlah saya tulis 12 kali 7. Ini adalah 70 ditambah sama 14, masih kurang banyak. Kalau kali 8 berarti dapatnya adalah 80 ditambah sama 16, berarti 96. Jadi kelipatan 12 yang paling mendekati 100 itu adalah 96. Kita cari tahu SN yang kedua ini berapa. Nah kemudian nanti jumlahnya itu tinggal SN yang pertama dikurangi sama SN yang kedua. Itu caranya. Bagaimana sekarang kalau misalkan kita mau mencari bilangan dari berapa, katakanlah X yang pertama sampai X yang terserah ke berapa, ke N. Kita mau nyari tahu yang habis dibagi katakanlah adalah 3, tetapi tidak habis dibagi sama 7 misalnya. Ya berarti di sini kita nyari tahu SN yang habis dibagi 3 dikurangi dengan SN yang habis dibagi sama kelipatannya dia, yaitu adalah 21. Jadi caranya seperti itu. Nah sekarang baru kita kerjain. Kita mau cari yang bilangan bulat yang antara 1000 sampai 1500 yang habis dibagi 4. Nah itu dihitung dulu. Berarti dalam hal ini adalah kita mencari yang 1004 karena dia mau habis dibagi 4. 1004, 1008, 1012 dan seterusnya sampai yang paling mendekati dengan 1500. 1500 sendiri itu sebenarnya habis dibagi 4. Jadi kalau misalkan kita cari yang habis dibagi 4 yang mendekati 1500, berarti ya 4 kurangnya dari 1500 yaitu adalah 1496. Nah, cari tahu dulu SN-nya. SN yang pertama yaitu adalah N per 2 A ditambah sama UN. Karena ini lebih gampang, A-nya itu adalah 1004, terus kemudian UN-nya adalah 1496. Nah sekarang dengan menggunakan UN yang ini kita cari tahu N-nya. UN-nya adalah 1496, A-nya adalah 1004, N-1, bedanya ini adalah 4. Jadi angka yang di sebelah kanan ada 1000 ditambah sama 4N. 4N sama dengan 496, jadi kita bisa ketemu N-nya sama dengan 496 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 124. 124 kita tinggal isi di sini dibagi sama 2. Nah, tinggal dihitung.
Hasilnya adalah 155.000. Nah, kemudian kita tinggal nyari yang habis dibagi 12 karena dia adalah kelipatan persekutuan terkecil daripada 4 dan 3. Cari yang habis dibagi 12 mulai dari setelah 1000. Yaitu adalah 1008. Kalau kita mau tulis berarti ini ditambah sama 12 lagi 1020, ditambah sama 12 lagi 1032 dan seterusnya. Kemudian kita cari yang paling mendekati 1500. Yaitu adalah 1488. Dan kemudian kita cari SN yang kedua. Sama caranya N per 2, cuma N-nya berbeda ya. A plus UN-nya juga berbeda. A-nya ini adalah 1008, UN-nya adalah 1488. Nah, sekarang kita cari tahu UN dari yang ini. A ditambah sama N-1 kali beda, cuma bedanya di sini 12, bukan lagi 4. Yang di sebelah kanan berarti 1008 dikurangi sama 12, hasilnya adalah 996 ditambah 12N. Nah, kita bisa mencari N-nya dengan cara 1488 dikurangi 996, hasilnya berapa? Dibagi dengan 12. N-nya ketemu adalah 41. Kita tinggal substitusi ke sini, 41 per 2. Hasilnya adalah 51.168. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu jumlahnya, caranya adalah SN yang pertama dikurangi sama SN yang kedua. SN yang pertama adalah 155.000, SN yang kedua adalah 51.168. Tinggal dihitung. Hasilnya adalah 103.832. Itu adalah jumlah semua bilangan bulat antara 1000 sampai 1500 yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 3. Jadi kata-kata tidak habis dibagi 3 itu ngefeknya ke habis dibagi 12 ya. Maksudnya itu. Kemudian contoh soal berikutnya sudah mulai bervariasi ya. 3 bilangan perbandingannya adalah 2 banding 3 banding 5. Jadi kita bisa tulisinnya. Bilangan pertama adalah 2x, bilangan kedua adalah 3x, bilangan ketiga itu adalah 5x karena dia kasih tahu perbandingannya. Jika bilangan kedua ditambah dengan 2 berarti artinya 3x ditambah 2, maka 3 bilangan itu membentuk barisan aritmetika. Nah, sekarang kita tinggal tulisin polanya. Ini itu akan membentuk barisan aritmetika. Jadi kita bisa melihat daripada ciri barisan aritmetika. Jadi ciri barisan aritmetika apa? Yaitu adalah mempunyai beda yang tetap. Nah, dengan menggunakan beda yang tetap itu kita bisa menyelesaikan yang ini. Caranya adalah bilangan yang kedua dikurangi sama bilangan yang pertama itu sama dengan bilangan yang ketiga dikurangi sama bilangan yang kedua karena itu adalah beda. Suku keduanya itu adalah 3x plus 2, suku pertamanya itu adalah 2x, terus kemudian kita tulisin U3-nya adalah 5x dikurangi dengan ini dalam kurung, jangan lupa. Kemudian kita selesaikan, kita bisa mendapatkan nilai X-nya, yaitu adalah 4. Terus kemudian tentukan bilangan-bilangan itu, berarti bilangan pertama kita bisa tuliskan 2 kali 4, bilangan yang kedua kita bisa menuliskan 3 kali 4 adalah 12, bilangan yang ketiga itu adalah 5 kali 4, itu adalah 20. Jadi kita bisa menuliskan bilangan itu adalah 8, 12, dan 20. Karena soalnya dalam bentuk kalimat, jawabnya juga dalam bentuk kata-kata ya. Contoh berikutnya, diketahui rumus SN suatu barisan aritmetika. Saya ganti dulu ya, saya ganti warna deh, biar agak seger. SN yang kita tahu tentukan rumus suku ke N dan suku kelimanya. SN itu adalah N kuadrat ditambah sama N. Ya, kita lihat kebutuhannya apa. Kalau kita mau mencari rumus suku ke N, rumusnya kan adalah A ditambah sama N-1 kali B. Jadi kita butuh A dan bedanya. Jadi kalau kita mau mencari A gimana caranya? Ya gampang, tinggal masukin N1. Jadi kita tinggal substitusi, hasilnya adalah 2. Berarti ini adalah nilai A-nya. Ini 2. Kemudian bagaimana kita mencari beda? Kalau di sini kita tuliskan, kita mau mencari S2. S2 itu pengertiannya adalah U1 ditambah dengan U2. Nanti saya ganti dulu. N-nya kita ganti 2, berarti hasilnya adalah 4 tambah 2, yaitu adalah 6. Padahal S2 itu adalah suku pertama ditambah dengan suku kedua.
Suku pertamanya kita tahu nilainya adalah 2. 2 ditambah sama suku kedua sama dengan 6. Berarti suku keduanya itu adalah 4. 6 dikurangi 2. Nah, dari suku pertama dan suku kedua ini kita bisa mendapatkan beda. Suku kedua dikurangi suku pertama, bedanya adalah suku keduanya 4 dikurangi 2, berarti bedanya adalah 2. N dikurangi 1 dikali sama beda. 2 ditambah sama 2N dikurangi 2, berarti UN-nya itu adalah 2N. Itu kalau kita mau mencari rumus suku ke N. Bagaimana kalau kita mau mencari suku kelima? Ya lebih gampang, karena UN-nya udah tahu. Tinggal 2 kali N, N-nya kita tinggal ganti 5, maka suku kelima itu nilainya adalah 10. Sekarang kita lihat cara lain. Nah, tadi kan sudah ada bahwa UN itu sama dengan SN dikurangi sama SN min 1 kan. Nah, SN-nya kan kita sudah tahu. Nilainya adalah N kuadrat plus N. Jadi kita tuliskan N kuadrat ditambah sama N. Nah, SN min 1-nya dicari. Kalau nilai SN itu adalah N kuadrat ditambah sama N, maka SN min 1 berarti artinya setiap nilai N itu kita ganti dengan N min 1. Seperti ini. Terus kemudian tinggal dikuadratin, kita akan mendapatkan N kuadrat min 2N ditambah sama 1. Terus kemudian yang belakang tetap ditulis, ininya satunya bisa dicoret, berarti kita bisa mendapatkan N kuadrat minus N. Jadi kalau misalkan kita ganti N kuadrat minus N, nah ini bisa dicoret, maka kita mendapatkan N ditambah sama N, berarti hasilnya adalah 2N. Sama kayak seperti ini. Cara yang berbeda tapi mendapatkan hasil yang sama. Kemudian kita lihat contoh yang terakhir. Dalam hal ini ada sisipan. Saya tuliskan dulu bagaimana cara mencari beda yang baru. Di dalam suatu barisan aritmetika, ini singkatannya BA itu barisan aritmetika, suku pertamanya tahu, bedanya tahu, N-nya tahu, terus kemudian di antara tiap dua suku yang berturutan disisipkan 3 bilangan sehingga terjadi lagi barisan aritmetika. Ini saya kerjain di yang berikutnya. Nah, kita mau mencari rumusnya dulu, beda yang untuk mencari beda yang baru. Bagaimana caranya? Ini kalau kita tuliskan berarti kan N-nya sama dengan 1. Kalau dia di sini itu ada sebanyak K bilangan, berarti artinya ini itu nilainya N-nya itu harusnya adalah, ini kan ada 1, ini ada K, berarti harusnya ini adalah N sama dengan K tambah 2. Ini yang di sini. Nah, sekarang kalau kita tuliskan UN itu sama dengan A ditambah sama N-1 dikali sama beda yang baru. UN-nya tetap, A-nya tetap, atau saya ganti U1 juga nggak masalah. Ini ganti U1 ditambah N-nya sekarang itu adalah K ditambah sama 2. Ini N yang baru, kurangi 1, beda. Terus kemudian U1-nya dipindah ke sebelah kiri. Di sini kita punya K plus 1 dikali sama beda yang baru. Nah, kalau kita mau mencari beda yang baru, berarti sama dengan suku yang terakhir dikurangi suku yang pertama dibagi sama K plus 1. Nah, ini adalah rumus untuk mencari beda kalau misalkan dia itu ada bilangan-bilangan tertentu yang disisipkan. Jadi sekarang kita coba lihat. Barisan aritmetika yang lama saya tuliskan dulu. Di sini berarti ada 2, terus kemudian komanya saya agak gede ya. Bedanya kan 12. Berarti di sini angka berikutnya adalah 14, terus kemudian ditambahin sama beda yang baru, berarti tambah sama 12 lagi, hasilnya adalah 26 dan seterusnya. Ini ada angka yang paling terakhir. Di sini N-nya jumlahnya ada 10. Nah, sekarang di antara tiap dua suku yang berturutan disisipkan 3 bilangan. Berarti dari sini ke sini itu ada nambah dengan 3 bilangan yang baru. Nah, sekarang kita cari tahu dulu bedanya berapa. Kita cari tahu bedanya ya mau sampai ujung boleh, mau sampai sini aja boleh. Beda yang baru sama dengan tadi kan rumusnya kan UN dikurangi sama U1 dibagi sama K plus 1. K itu adalah bilangan yang disisipkan. Nah, sekarang kalau misalkan saya menggunakan untuk yang pendek segini, berarti UN-nya itu hanya 14 saja. Terus kemudian di sini kita bisa tuliskan 2 sebagai suku pertama dibagi K plus 1 berarti 3 plus 1. Jadi beda yang baru adalah 12 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 3. Itu adalah beda yang baru. Nah, sekarang kita cari tahu jumlah bilangan yang disisipkan. Karena kita mau nyari tahu jumlah daripada barisan yang baru. Kita butuh tahu N-nya itu ada berapa. Nah, sekarang kita cari tahu intervalnya dulu. Di sini kan N-nya ada 10. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, berarti ada berapa interval?
Kalau n-nya ada 10, kita punya satu, kayak seperti kita punya pagar gitu ya, atau mungkin tiang-tiang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai ke 10. Berarti kita akan mempunyai itu sebenarnya ini satu interval dan seterusnya. Totalnya itu akan ada muncul 9 interval. Ini di sini ada total 9 interval karena dia ujung sama ujungnya itu kan ada 10. Ini yang pertama, ini yang terakhir 10. Sehingga kalau misalkan kita mau mencari jumlah bilangannya, berarti adalah yang disisipin kan 3, intervalnya kan ada 9. Jumlah bilangan semula kan ada 10. Kan 2, 14 dan seterusnya, jumlah n-nya itu kan ada 10. Sehingga kita bisa mencari jumlah bilangan yang baru itu sebenarnya adalah sebanyak 37 bilangan. Nah, ini dipakai untuk mencari SN. Jadi SN yang kita mau cari itu adalah S37. Kita bisa menggunakan N per 2. 2A ditambah sama N-1 dikali sama beda yang baru. Karena kita nggak tahu UN-nya berapa. Suku yang terakhirnya di sini kan kita kan nggak mau nyari. Kecuali kalau misalkan kita mau nyari dulu, silahkan. Berarti di sini 37 per 2, 2 kali A, A-nya dalam hal ini adalah 2, N-nya adalah 37 bilangan, dikurangi 1, dikali sama beda yang baru. Hasilnya adalah 2072. Itu adalah tentang barisan aritmetika tingkat 1. Saya masuk ke bagian yang agak lebih lanjut ya, dalam hal ini adalah barisan aritmetika tingkat 2. Barisan aritmetika tingkat 2 ini kurang lebih cenderung polanya seperti ini. Dari sini ke sini ditambah dengan 4, dari sini ke sini ditambah dengan 6, dari sini ke sini ditambah dengan 8. Nah, baru pada tingkat yang keduanya itu angkanya sama, ini plus 2. Nah, ini kan level kedua. Kalau kita mau menuliskan rumus umum daripada barisan aritmetika tingkat n, maka rumus umumnya adalah seperti ini. Faktorial itu perkalian terurut dari bilangan asli sampai ke bilangan itu sendiri. Misalkan kita punya 1 faktorial, berarti artinya adalah 1. 2 faktorial berarti artinya adalah 1 kali 2. 3 faktorial artinya adalah 1 kali 2 kali 3. 4 faktorial artinya adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya. Jadi nyarinya nggak terlalu susah. Kalau kita punya barisan aritmetika tingkat 1, itu hanya sampai di yang ulasan yang ini aja. Ini barisan aritmetika tingkat 1. Sebenarnya rumusnya sama kayak seperti tadi, A plus N-1 kali B. Kalau dia yang ini itu adalah barisan aritmetika tingkat 2. Kalau kita mau menuliskan barisan aritmetika tingkat 3, berarti rumusnya itu sampai yang di sini, sampai yang di D. Jadi semuanya harus ditulis dan kita harus mencari A-nya siapa, B-nya siapa, C-nya siapa, dan D-nya siapa. Ini sampai tingkat 3. Pengertian daripada A itu adalah yang ini. Itu A. Karena di sini adalah barisan aritmetika tingkat 2, berarti ya sampai C. Ini A, B, terus kemudian di sini C. Jadi kalau kita mau menuliskan rumusnya adalah A ditambah sama B dikali sama N-1, 1 faktorial nggak usah karena nilainya adalah 1, C dikali N-1, N-2 dikali dibagi sama 2 faktorial, dalam hal ini adalah 2. Nah sekarang kalau kita masukin satu-satu, A-nya kita tahu nilainya adalah 2, ditambah B, B-nya adalah 4, N-1, ditambah C-nya nilainya adalah 2. Di sini ada N-1, N-2 dibagi sama 2. Nah, ini kita bisa coret. Nah, kemudian kita bisa sederhanain. 4N dikurangi 2, terus kemudian yang sebelah kanan itu dikali 1, kita akan mendapatkan N kuadrat minus 3N ditambah sama 2. Ada beberapa yang kita bisa coret. Dan kita akan mendapatkan rumus daripada barisan aritmetikanya adalah N kuadrat ditambah dengan N ditambah dengan 2. Itu rumus untuk pola yang ini. Itu adalah barisan aritmetika tingkat 2. Jadi dengan menggunakan rumusan yang di atas ini sangat mudah untuk menentukan barisan aritmetika tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan seterusnya. Itu adalah semua penjelasan untuk pola bilangan dan barisan aritmetika beserta dengan contohnya. Semoga lebih bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.